Halo semua, terima kasih sudah mampir di channel Adia Bardrika. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh dengan keberuntungan. Kali ini kita akan general reading buat Gemini dengan tema tanpa kamu sadari ada hal yang akan membawamu naik ke level hidup selanjutnya. Perlu diingat ya, bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang bisa sewaktu-waktu berubah. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, atau sebagian saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi untuk itu kamu harus ambil positifnya dan buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan dan motivasi diri untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke. Kita sampel kartunya untuk Gemini. Tanpa kamu sadari ada hal atau ada sesuatu yang akan membawamu naik ke level hidup selanjutnya. Perlu diingat ya, untuk yang tidak resonate jangan dipaksakan, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Jadi kalau nggak resonate, kamu nggak usah marah atau baper, ambil positifnya saja. Semoga bisa menjadi motivasi untuk diri kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, di sini ada Florist, ada Magical Gateway, sini ada Inspiration. Oke. Dan di sini ada Motivation. Oke. Di sini ada Motivation untuk Gemini. Sepertinya saat ini kamu harus mulai melakukan sesuatu ya, harus mulai bertindak. Karena mungkin sebelumnya kamu berada di kondisi yang mungkin hampir menyerah. Mungkin kamu nggak mau ngapa-ngapain karena ada kegagalan yang kamu alami dulunya, dan semua hal itu, kegagalan itu membuat kamu udah nggak mau melakukan sesuatu. Istilahnya kamu hampir menyerah, nggak berani lagi ngapa-ngapain. Mungkin bisa jadi kamu gagal dalam hubungan rumah tangga, hubungan dalam percintaan, atau gagal dalam bisnis, gagal dalam pekerjaan kamu. Artinya kegagalan yang kamu rasakan membuat kamu trauma untuk bisa memulai sesuatu yang baru lagi untuk hidup kamu. Namun di sini waktu mengharuskan kamu untuk segera bangkit, harus mencoba lagi. Kamu nggak bisa terus berada di perasaan yang terus-menerus dalam ketakutan untuk melakukan sesuatu. Kamu takut gagal. Kamu harus kembali mencoba. Kamu harus berani. Tentunya dengan pemikiran yang lebih matang lagi, dengan persiapan yang lebih oke lagi, rencana-rencana yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kamu udah tahu nih di segi mana kamu gagal. Kamu harus memperbaiki semua itu. Dan pastinya kamu harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan, atau belajar dari kesalahan-kesalahan yang membuat kegagalan di hidup kamu. Oke. Dan di sini ada Florist. Dan di sini kamu harus mulai berkembang, kamu harus mulai mengembangkan dirimu. Artinya kamu harus mampu untuk survive. Tentunya kamu harus bisa belajar dari semua pengalaman yang tentang kesalahan kamu, tentang kegagalan. Ya, kamu sudah bisa menjadikan semua itu pelajaran. Jadikan semua itu menjadikan kamu lebih kuat dan lebih semangat lagi untuk memperbaiki kehidupanmu, baik itu di finansial kamu atau hal apapun di dalam kehidupan kamu.
Kamu harus bisa berkembang jadi yang terbaik di hidupmu, melakukan hal yang baik, hal yang positif. Artinya kamu memberikan semua yang terbaik di hidupmu, dan tentunya semua itu akan ada proses, akan ada waktunya untuk kamu bisa mengubah semua keadaan dirimu jadi lebih baik lagi. Oke? Akan ada waktunya untuk kamu. Dan di sini ada magical gateway. Dan untuk melakukan semuanya, untuk bisa bangkit dari kegagalan, untuk bisa survive, untuk bisa terus bertahan, dan merubah keadaan di hidupmu jadi lebih baik, kamu butuh keberanian, kamu butuh kepercayaan diri yang kuat, dan pastinya mental yang kuat untuk menghadapi hidup kamu ke depannya. Kamu harus berani mengambil keputusan tentang hidup, keputusan terbaik pastinya, meski tetap akan ada resiko di dalam keputusan yang kamu ambil. Namun di sini kamu harus berani mencoba, harus percaya diri bahwa apa yang kamu lakukan demi kebaikan di hidup kamu, agar hidup kamu lebih baik lagi. Artinya di sini kamu harus melangkah maju, apapun nantinya yang harus kamu hadapi. Banyak kejutan sepertinya yang akan kamu hadapi. Kamu harus berani untuk melangkah. Hilangkan rasa ketakutmu, rasa cemas, rasa khawatir di hatimu. Kamu harus terus melangkah, kamu harus berani. Karena walau bagaimanapun semua itu juga akan kamu lalui nantinya. Jadi jangan tunda lagi waktumu untuk secepatnya mengambil keputusan dan melangkah. Dan teruslah melangkah tanpa memandang lagi ke belakang. Artinya jadikan semua yang terjadi di masa lalumu, kegagalan, disakiti, atau penderitaanmu sebagai motivasi atau kekuatan, atau alasan di dirimu untuk terus melangkah ke depannya. Oke, kamu harus berani dan harus percaya diri untuk bisa melakukan sesuatu di hidupmu. Kamu nggak boleh diam. Dan di sini ada inspiration. Dan bersiaplah, sepertinya akan ada seseorang yang datang kepadamu, masuk ke dalam kehidupanmu, yang akan menjadikan sumber inspirasimu. Dia bisa menjadi inspirasi buat kamu, bisa itu teman, bisa itu seseorang yang akan membuat kamu jatuh cinta. Artinya seseorang yang datang ini memberikan hidup baru atau semangat baru untuk kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan di hidupmu. Sepertinya seseorang yang akan memberikan masukan-masukan positif yang akan mengarahkan hidupmu jadi lebih baik lagi, lebih positif lagi. Seseorang ini bisa datang kapan saja, bahkan mungkin di saat kamu nggak nyangka, di saat nggak terduga, dia akan datang untuk kamu sebagai sumber inspirasimu yang akan membuat hidupmu jadi lebih baik lagi ke depannya. Dan tanpa kamu sadari, semua yang kamu lakukan, semua yang kamu alami, semua hal yang positif yang kamu lakukan, semua itu akan mampu membawa kamu naik ke level hidup selanjutnya. Artinya akan membuat kehidupan kamu lebih baik lagi nantinya. Oke. Akan timbul inspirasi-inspirasi untuk kamu di sini untuk menjadikan hidupmu lebih baik lagi. Oke, kita lanjut untuk Gemini. Sini ada Ten of Swords, ada Queen of Cup, ada Hermit, dan di sini ada Page of Pentacle. Dan di bottom of the deck kita ada Two of Pentacle. Zodiak yang berdealing dengan kamu saat ini ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Dan di sini ada Two of Pentacle.
Dan sepertinya kamu harus mulai konsisten terhadap hal-hal yang positif yang kamu lakukan. Artinya semua yang kamu lakukan tadi, kamu harus konsisten. Kamu harus bisa terus-menerus melakukan hal itu. Selagi itu positif untuk kamu, baik untuk kamu, apa yang kamu kerjakan saat ini, bisnis kamu, usaha kamu, atau mungkin saat ini kamu sedang menjalin suatu hubungan, artinya sekarang kamu lebih fokus terhadap hal-hal yang kamu lakukan sekarang. Pekerjaan kamu harus fokus. Hal-hal yang akan bawa hidupmu keadaan yang lebih baik, kamu harus fokus kepada hal-hal itu. Karena keadaanmu akan lebih stabil, keadaanmu akan nyaman. Karena di sini kamu sangat menginginkan kehidupan yang normal, artinya kehidupan yang penuh kasih sayang, harmonis, dan kehidupan yang mapan pastinya. Untuk itu kamu harus konsisten dalam melakukan pekerjaanmu, harus bersungguh-sungguh untuk apa yang sudah kamu lakukan. Nggak boleh setengah-setengah hati maksudnya ya. Harus konsisten dengan apa yang sudah kamu lakukan. Dan di sini ada Ten of Swords dan Queen of Cup. Karena mungkin pada awalnya ada kegagalan yang kamu alami. Gagal dalam rumah tangga misalnya, gagal dalam suatu hubungan. Mungkin karena ada pengkhianatan di sini, ada energi pengkhianatan sepertinya. Atau karena mungkin kegagalan itu karena mungkin ada perbedaan antara kamu dan dia, perbedaan antara prinsip, perbedaan visi dan misi dalam hidup, beda pemikiran. Yang akhirnya lama-lama masalah itu jadi suatu hal yang memicu kegagalan di hidup kamu. Mungkin kamu udah bertahan, kamu udah mencoba mencari solusi, namun antara kalian sama-sama memiliki ego yang tinggi. Dan mungkin terlihat sudah banyak hal-hal yang kamu usahakan untuk tetap mempertahankan hubungan ini, namun keegoisan di antara kalian terlalu tinggi, nggak ada yang mau mengalah, entah itu dia atau kamu. Jadi seperti tidak ada jalan penyelesaiannya, beda pemikiran, beda prinsip. Seperti tidak ada jalan yang mungkin berpisah adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk kalian pilih saat ini. Karena kalau tetap bertahan, malah akan saling lebih menyakitkan untuk kalian berdua. Mungkin ini keputusan yang sangat sulit untuk kalian ambil, namun untuk saling menjaga perasaan agar tidak saling menyakiti lagi, mungkin keputusan ini harus kalian ambil. Dan di sini ada Queen of Cup. Pastinya ada rasa sedih yang kamu rasakan, rasa putus asa, dan berpikir mungkin nggak ada yang akan bisa mengerti dirimu. Kamu merasa kecewa. Oke. Mungkin kamu terus meratapi hal-hal yang terjadi di hidupmu, mengapa hidupmu seperti ini, mengapa kamu harus gagal. Kamu gagal dalam membina suatu hubungan, rasa kecewa itu membuat kamu tertekan, kamu menderita dengan perasaanmu sendiri. Kamu mungkin menyalahkan keadaan, menyalahkan dia, atau bahkan kamu menyalahkan diri kamu sendiri atas semua yang terjadi di hidupmu. Namun semua itu tidak boleh terus kamu ratapi, tidak boleh terus kamu pikirkan, kamu rasakan. Berusahalah untuk berdamai, memaafkan. Kamu harus berdamai dengan keadaan, berdamai dengan dirimu, damai dengan dirimu sendiri, dan mencoba mengikhlaskan, merelakan semua yang telah terjadi, dan berpikir mungkin memang ini keputusan yang terbaik di hidupmu. Ini takdir yang terbaik untuk kamu. Apapun yang terjadi, kamu harus mampu melewatinya. Walaupun dengan proses yang tidak mudah, kamu butuh hati yang kuat untuk bisa menerima semua kegagalan di hidupmu. Kamu harus berjiwa besar untuk semua itu. Kamu harus mampu menerima itu sebagai takdir kamu. Oke, mungkin dengan itu kamu bisa sedikit meringankan beban di hati kamu dengan mencoba ikhlas dan merelakan apa yang sudah terjadi, dan pastinya memaafkan dia dan memaafkan diri sendiri. Dan di sini ada Hermit dan Page of Pentacle.
Dan untuk yang semua yang telah kamu lalui, kesedihan, kegagalan, atau perasaan tertekan di hidupmu, kamu harus mencoba lebih mengintrospeksi diri. Kamu harus merenung, mungkin mencoba untuk lebih mengenal diri kamu sendiri. Sebenarnya apa yang membuat semua ini terjadi di hidupmu, atau mungkin kamu merasa kamu pernah melakukan kesalahan di dalam hidupmu, atau pernah melakukan hal-hal yang menyakitkan orang lain, atau mungkin ini semua cara Tuhan untuk membuat kamu lebih kuat dalam hidup. Namun di sini kamu harus tetap berpikir positif tentang semua hal yang terjadi di hidupmu. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk mempertemukan kamu dengan seseorang yang lebih baik lagi. Semua itu harus kamu pikirkan dan ambil sisi positifnya. Tetap berpikir positif tentang apapun yang terjadi di hidupmu. Jangan pernah berpikir negatif atau menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri. Kamu nggak boleh seperti itu. Kamu tetap harus ambil hikmah dari semua yang terjadi di hidupmu. Ambil segi positifnya. Jadikan semua itu sebagai pelajaran. Jadikan semua itu memang sudah digariskan untukmu, atau kamu harus menyadari semua itu adalah takdir untukmu. Kamu memang harus melalui semua itu. Dan di sini ada Page of Pentacle. Dan sepertinya tugas kamu saat ini hanyalah terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, memperbaiki dirimu. Pribadi yang berusaha untuk mencoba ikhlas, pribadi yang pemaaf, seseorang yang pribadi yang tidak menyimpan dendam di hatimu. Karena dendam, hal itu justru akan membuat kamu lebih sakit. Dendam akan membuat kamu lebih menderita. Kamu harus mampu berdamai dengan keadaan saat ini, tentang semua yang pernah kamu rasakan, tentang semua yang pernah kamu alami. Kamu sudah harus menerimanya. Ini adalah takdirmu. Jadikan semua itu sebagai langkahmu menuju kebahagiaanmu selanjutnya di hidupmu. Pastikan hidupmu ke depannya lebih baik dari sebelumnya. Oke, dengan lebih melindungi dirimu, lebih mengetahui hal-hal yang baik untukmu dan hal-hal yang buruk untukmu. Kamu harus lebih mengetahui itu, mana yang terbaik untukmu dan mana yang tidak baik untukmu, agar kamu tidak mengalami hal-hal sebelumnya. Oke? Dan tanpa kamu sadari semua yang telah kamu lakukan di dalam hidup, proses yang tidak mudah, disakiti, kamu tetap bertahan, kamu tetap survive, itu adalah sebagian dari hidup. Kamu harus mengakui itu adalah bagian dari hidup. Dan secara tanpa kamu sadari, semua itu akan membawa kamu naik ke level hidup selanjutnya. Oke, Gemini. Segini dulu readingan untuk Gemini, semoga resonate. Dan untuk yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energimu. Kamu harus tetap ambil positifnya dan buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan dan motivasi untuk kamu jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke? Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan semoga ini menghibur Gemini dimanapun berada. Mungkin sebagian Gemini ada yang merasa saat ini sedih atau terluka atau mungkin mengalami kehidupan yang berat. Dan semoga semua ini bisa memberikan pencerahan untuk Gemini. Oke, biar bisa memberikan motivasi, semangat untuk Gemini harus tetap berjuang untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!